Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Jemaah Ramadan yang Allah muliakan, bulan Ramadan ini bisa disebut Syahrul Quran. Kenapa disebut Syahrul Quran? Karena di bulan Ramadan inilah diturunkannya Al-Quran kepada Rasulullah SAW di Gua Hiro melalui malaikat Jibril. Surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Al-Quran ini merupakan kitab penyempurna daripada kitab-kitab sebelumnya, dan sekaligus Al-Quran ini sebagai mukjizat bagi Rasulullah SAW. Tidak heran banyak di kalangan kaum muslimin yang memperingati Nuzulul Quran setiap tanggal 17 Ramadan, walaupun tanggal 17 Ramadan ini yaitu di ranah khilafiyah di kalangan para ulama, tapi memang kebanyakan yang memperingati Nuzulul Quran itu tanggal 17. Intinya bahwa kegiatan ini kegiatan yang positif, yang sangat positif. Karena apa? Karena kegiatan tersebut ini adalah tujuannya untuk mengingat sejarah dan menanamkan nilai-nilai keislaman khususnya kepada anak-anak sebagai generasi selanjutnya. Banyak keistimewaan Al-Quran yang harus kita pahami, yang harus kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, bukan sebatas diperingati saja. Jadi jangan hanya sebatas seremonial. Yang dikatakan Nuzulul Quran ini adalah kita mengingatkan tentang amal kita dalam kehidupan sehari-hari sebagai kaum muslimin. Apakah selama ini kita sebagai kaum muslimin sudah melaksanakan Al-Quran? Apakah kita hidup sudah seperti Al-Quran? Apakah akhlak kita sudah seperti akhlak Al-Quran? Seperti mana halnya Rasul khuluquhul Quran? Akhlak beliau itu adalah Al-Quran. Seharusnya kita sebagai umatnya pun harus seperti Rasul. Mari dengan Nuzulul Quran ini bukan hanya diperingati, tapi menjadi evaluasi selama ini. Bagaimana selama ini kita sudah mengamalkan Al-Quran atau belum? Atau mengamalkan Quran secara sempurna atau belum? Secara menyeluruh atau belum? Itu yang harusnya di dalam setiap kita Nuzulul Quran. Ingat, keistimewaan Al-Quran itu ada 4. Yang pertama adalah bahwa Al-Quran itu sebagai kitab petunjuk, kitab rahmatan lil alamin, sebagai kitab pedoman, sebagai kitab aturan, sebagai kitab konsep dalam hidup sebagai kaum muslimin, yang mana Allah telah menjelaskan dalam Al-Quran, hadza basairul linnasi wa hudaw wa rahmatan liqaumi yuqinun. Inilah kitab sebagai pedoman, sebagai konsep linnasi bagi manusia, wa hudan, dan sebagai petunjuk yang memisahkan mana hak mana batil, mana halal mana haram, mana perintah dan mana larangan, wa rahmatan liqaumi yuqinun, dan ini sebagai kasih sayang dari Allah kepada orang-orang yang punya keyakinan terhadap kebenaran Quran, bahwa nanti setelah di dunia ini akan ada konsekuensi daripada ayat yang kita baca. Yang kedua, keistimewaan Al-Quran ini sebagai obat bagi kaum muslimin atau seluruh manusia pada dasarnya. Jadi obat ini dalam kehidupan manusia. Obat dari mana? Obat bisa jadi kita karena mungkin kita tidak tahu tujuan, tidak tahu arah kita mau kemana hidup, itu ada di dalam Al-Quran. Semuanya ada, karena Al-Quran ini mengandung 4 hukum. Yang pertama adalah tentang ubudiyat, tentang jinayat, tentang munakahat, tentang muamalat. Ibadah mahdoh gair modoh ada di dalam Al-Quran. Tentang tentang zinayat, yaitu perdata pidana, ada di situ. Tentang waris, ada wal munakahat, dan tentang pernikahan, wal muamalat, dan tentang masalah ekonomi, tentang yang syariat atau yang riba dan sebagainya. Lengkap di dalam Al-Quran, tidak ada kekurangan sedikit pun. Selalu relevan Al-Quran ini.
berikutnya adalah Al-Quran ini menjadi obat. Firman Allah, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin, bahwa Al-Quran ini diturunkan untuk obat bagi seluruh kaum muslimin atau kaum mukminin. Jadi ketika orang mukmin kemudian penyakit dohir batin, ya kita melalui Al-Quran silahkan, terutama penyakit ruhiyah kita harus betul-betul menggunakan Al-Quran. Yang ketiga, Al-Quran ini sebagai yaitu mempertahankan martabat kemanusiaan. Jadi dengan Al-Quran kita sebagai manusia akan terhormat, akan bisa mempertahankan kehormatan diri kita, martabat diri kita dengan Al-Quran. Selama Al-Quran di dalam diri kita, selama Al-Quran masih diamalkan oleh kita, selama itu kita akan terhormat, akan berwibawa, insya Allah akan mulia dalam hidup kita. Bukan hanya di dunia, di akhirat apalagi. Seperti halnya Allah menjelaskan di dalam surat At-Tin, illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Maka bagi orang-orang yang beriman dan amal soleh, awas, amal soleh ini orang-orang yang beriman yang melaksanakan seluruh aktivitas hidupnya itu diatur oleh Quran. Itu konteksnya diatur oleh Al-Quran, baik secara muamalatnya, secara vertikal, horizontal, baik secara jual beli dan apapun aktivitasnya, itu tidak terlepas dari aturan Al-Quran seperti Rasulullah SAW. Yang berikutnya, keempat, adalah Al-Quran ini sebagai solusi dari segala permasalahan masyarakat dan sebagai pemutus hukum dan sebagai yang mengikat dan menyatukan ketika ada perselisihan. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah wa rasul. Ketika kalian itu ada perselisihan, kembalikanlah kepada Al-Quran dan As-Sunnah, insya Allah itu akan menjadi solusi. Wa ma anzalna ilaikal kitaba illa litubayyina lahumul ladzi ikhtalafu fihi wa hudaw wa rahmatan liqaumi yu'minun. Tidak semata-mata aku turunkan ini Al-Quran alaika kepadamu Muhammad illa litubayyina lahum, kecuali untuk menjelaskan sesuatunya kepada mereka, alladzi ikhtalafu fihi, ketika ada ikhtilaf, perselisihan, wa hudaw wa rahmah, dan petunjuk dan kasih sayang, liqaumi yu'minun, bagi orang-orang yang beriman. Inilah yang harus kita gunakan, inilah yang harus kita pakai sebagai kaum muslimin apabila kita ingin menjadikan fid dunya hasanah fil akhirati hasanah. Hidup yang ideal itu adalah hidup yang melalui Al-Quran. Taraktu fikum amrayni idza tamassaktum bihima lan tadilu abadan. Aku tinggalkan bagi kalian dua hal. Ketika kalian berpegang teguh terhadap dua hal itu, lan tadilu abadan, hidup kalian tidak akan tersesat, tidak akan celaka, baik dunia maupun akhirat. Wa ma huma ya Rasulullah, apa gerangan ya Rasul kedua hal tersebut? Kitabullah wa sunnati, yaitu Al-Quran dan sunnahku. Jadi insya Allah ketika kita dalam hidup sebagai kaum muslimin, kita seharusnya mencintai Quran, memuliakan Quran, memahami Quran. Dengan cara apa? Memuliakan Quran itu bukan hanya seremonial, diingatkan, diperingatkan tiap tahun, yaitu dengan nuzulul Quran. Jangan sebatas itu saja, itu hanya untuk mengevaluasi kita. Tapi terpenting adalah bagaimana Al-Quran menjadi pola, pedoman, konsep dalam kehidupan kita, baik secara vertikal hubungan dengan Allah maupun secara horizontal berhubungan dengan manusia. Itulah yang disebut nuzulul Quran. Mudah-mudahan dengan nuzulul Quran yang sekarang kita mendapatkan hidayah, kita menjadikan orang-orang yang mau diatur dengan Quran, mau kita menjalankan seluruh aktivitas sesuai dengan Al-Quran, seperti halnya Rasul sudah mencontohkan khuluquhul Quran. Akhlak Rasul itu adalah Quran. Mudah-mudahan kita mendapatkan hidayah, mudah-mudahan Ramadan ini menjadi Ramadan yang berkah dan kita menjadi orang muttaqin. Amin.